Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 15. Saya sendiri Dina Mafia. Saya Fitriani. Saya Putri Ayudianti. Nah, di sini kami akan mewawancarai narasumber yang distributor utama di Jambi mengenai saffron. Apa itu saffron? Jangan lupa cek sampai akhir. Nah, ini salah satu atau satu-satunya distributor saffron di Jambi yang saya maksud tadi. Nah, begini, kami mau bertanya. Kira-kira saffron itu apa, bisa tolong dijelaskan? Nah, jadi kalau buat yang belum tahu, saffron itu obat tradisional dari kampung Afghanistan. Itu sendiri saffron itu sebenarnya dari 3000 tahun yang lalu di Mesir ya, bahkan udah dipakai untuk pengobatan tradisional. Dan saffron ini bisa nyembuhin banyak macam penyakit nih. Contohnya itu dia bisa nyembuhin penyakit yang udah sering pada orang tua, misalkan kayak rematik, kolesterol, darah tinggi, sama diabetes. Nah, tapi selain penyakit itu, sebenarnya saffron itu bisa nyembuhin penyakit yang lain. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya sistem kerja saffron itu dia itu ngebenerin imunitas. Jadi dia ngenaikin, jadi secara nggak langsung yang menyembuhkan itu tubuh kita sendiri atas izin Allah. Nah, kalau untuk saffron sendiri, Bang, apakah ada beberapa penyakit yang tidak boleh digunakan saffron? Ada. Sebenarnya meskipun saffron ini bisa nyembuhin atau ngebenerin imunitas, dia ini masih tetap punya kekurangan. Nah, baik, lanjut tadi, Bang, kekurangannya. Saffron sendiri kan karena saya pedagang gizi. Iya. Jadi saffron itu sebenarnya ada kekurangan. Kekurangan itu tiga deh. Yang pertama, selalu ada kemungkinan manusia itu alergi dengan suatu hal. Tapi kemungkinannya kalau untuk alergi dengan saffron ini, sejauh yang saya temui nih, kan saya udah banyak nih nyebarin, itu belum ada ketemu kasus alergi. Tapi mungkin suatu saat, bukan cita-cita, suatu saat bakal ada kemungkinan orang alergi sama zat di saffron. Itu kemungkinan mungkin 0,0001% lah. Yang kedua, saffron ini nggak cocok buat dikonsumsi sama ibu hamil, khususnya trimester awal. Nah, tapi setelah trimester awal boleh, tapi dengan konsumsi yang separuh. Kenapa gitu? Karena saffron itu sendiri dia itu punya reaksi untuk ini ya, belum itu bikin cepat lahiran ya dia. Seriusan. Makanya saffron ini pun peredaran juga sebenarnya agak hati-hati karena bisa disalahgunain sama remaja-remaja. Terus yang terakhir, saffron ini juga gini loh, kalau untuk orang yang darah rendah dia bagus karena dia ini membantu pertumbuhan sel darah merah. Tapi untuk orang yang tensinya rendah, dia ini malah bikin tensi tambah rendah. Dibedain ya antara darah rendah dan tensi rendah. Kalau darah rendah itu darah merahnya itu sedikit dibandingkan persentase yang sudah ditentukan. Tapi kalau tensi rendah berarti tekanan darahnya yang rendah. Jadi gitu. Jadi ada 3 nih kasus yang gak cocok. Tapi selain itu insya Allah saffron ada manfaatnya. Misalkan kayak bisa gantiin itu Bodrek merek, Bodrek atau alat obat-obat migrain, itu saffron bisa. Karena sebenarnya saffron ini juga dia ini obatnya ini membantu di saraf otak untuk penenang. Oh iya, kalau untuk aturan pakainya, Bang, boleh dicontohkan? Nah, ini tadi saffron ini kan meskipun di luaran sana aturan pakai itu beda-beda. Nah, kenapa bisa beda-beda? Karena sebenarnya kayak buah-buah atau tumbuhan-tumbuhan yang lain, dia itu ada grade itu kayak tingkatan. Misalkan kayak sargol itu jelek banget. Terus di atasnya lagi dia beda-beda negara, beda-beda penamaan nih. Misalkan kalau di Arab ada yang itu Brahma apa gitu, itu tingkatannya. Tapi kalau yang saya tahu, karena saya kan di Afghanistan, karena Afghanistan itu tanah terbaik. Kenapa gitu? Karena udah dari dulu riwayat opium narkoba mah tumbuhnya di situ yang paling bagus. Kalau grade-nya itu kalau dari Iran sama Afghanistan itu, kalau yang paling biasa itu negin. Negin itu dia separuhnya itu kuning warnanya. Ini bukan negin ya. Terus di atasnya negin, super negin. Nah, itu yang banyak di internet. Yang harganya berapa gitu, yang murah-murah, yang bisa sampai cuma 80.000 sampai harga 200.000. Super negin. Nah, di atasnya lagi yang sebenarnya ada itu namanya ekstra super negin nih.
ini extra supernegin nih, boleh di zoom. Nah, bedanya apa kalau extra supernegin? Dia ini merahnya total. Juga dari cara penggunaannya beda. Misal kayak negin, kalau negin biasa sekali pakai itu bisa sampai 5 sampai 10 helai buat air segini doang. 5 sampai 10 helai. Karena apa? Karena tadi kualitasnya itu biasa aja. Terus di atasnya lagi supernegin itu penggunaannya 3 sampai 5 helai. Nah, kalau yang extra supernegin ini cukup 1 helai aja, 1 helai untuk penyakit ringan dan sedang. Terus kalau menuju berat atau pengen cepet-cepet, misal kayak kepepet lah gitu, misalkan darah tingginya udah parah, jadi 2 helai aja. Jadi di situ bedanya. Boleh langsung dipraktekkan Bang? Boleh. Nih. Karena biasanya kan pemakaian itu 1 helai, jadi kita coba sehelai aja ya. Karena sebenarnya 1 helainya itu bisa untuk 1,5 liter. Tapi kenapa cuma di air segini? Karena repot juga kan minum 1,5 liter demi ini kan. A few moments later. Nah, jadi setelah saffron tadi direndam ke air selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam, jadi air putih itu nanti warnanya bakal kuning gini. Nah, kenapa kuning? Karena memang ada 3 zat utama di saffron yang mengubah warna menjadi airnya itu kuningnya itu kayak extra juice gini loh. Nah, ini kalau sudah kayak gini, kalau untuk pemakaiannya mudah, diminum separoh pagi hari sama dimasukin ke kulkas. Kenapa di kulkas? Karena biar dia lebih awet, karena kan pada dasarnya ini putih bunga. Jadi kalau misalkan dibiarin terlalu lama dia nanti busuk. Makanya nanti setelah direndam, setelah diminum sebagian dimasukin ke kulkas, baru sebelum tidur dihabisin. Nah, itu kenapa diminum sebelum tidur, karena dia biar kita jadi lebih nyenyak. Berarti itu cukup 1 helai aja Bang? Ya, kalau grade yang ini 1 helai, tapi kalau grade yang lain beda-beda. Jadi kalau cara kita bisa melihat tingkatan saffron itu bagus atau enggak, dilihat dari cara penggunaan per helai gitu. Jadi kalau misalnya dia semakin banyak, bukannya barangnya jelek, cuma kebetulan itu yang grade di bawahnya. Saya sekalian jelasin ya, misalkan tadi kan saya udah bilang ada 3 nih. Kalau untuk di Iran dengan Afghanistan grade-nya ada 3. Negin, supernegin, sama extra supernegin. Perbedaannya itu extra supernegin ini, misal nih kita bayangin ada di hamparan kayak 81 kilo saffron, 81 kilo. Untuk ngedapatin di antara 81 kilo itu cuma dapat sortiran pertama extra supernegin 1 kilo. Nah, berarti tinggal 80 kilo. Jadi di antara 80 kilo itu 20 kilo dapat supernegin, baru 60 kilo sisanya itu negin biasa. Jadi itu sih, kita udah tahu kalau extra supernegin itu sortiran pertama. Jadi grade itu ditentuin dari ini nih yang mana yang pertama kali diambil. Nah, jadi 80 kilo ini dipilih dulu satu-satu. Jadi itu salah satu yang membuat kenapa saffron itu mahal, karena memang menggunakan tenaga kerja yang banyak. Gitu. Dan juga saffron ini tumbuhnya itu cuma momen itu 1 kali setahun, yang mana itu selama 4-6 minggu. Jadi setelah 4-6 minggu itu habis, musim saffron habis, dia nggak tumbuh lagi. Itu sih. Nah, jadi itulah tadi yang bisa kami wawancara kepada narasumber. Untuk narasumber mungkin ada pesan dan kesannya. Paling pesan dan kesannya kan karena lagi penyakit, daripada jadi sehat, saya nggak mau jalan. Oke, kami dari kelompok 15, saya Putri Dianti. Saya Dinda Mafia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.